Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yufaqihu fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program pengajian santai ba'dal maghrib. InsyaAllah kita melanjutkan kajian kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Kitab ini berjudul Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin, taman orang-orang yang mencari kebenaran dan pedoman hidup orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah. Pada kajian malam ini kita melanjutkan apa yang telah ditulis oleh Imam Ghazali di sini. Kita baca saja sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi bi ulumihi fid darain. Amin. I'lam anna al-wuquf ma'al khalqi wan nafsi hijabun anil haqqi wa ru'yatul af'ali syirkun li anna af'alal ibadi mudhafatun ila Allah ta'ala khalqan wa ijadan wa ilal abdi kasban liyusaba 'ala ta'ah wa yu'aqaba 'ala al-ma'siyah. Fahina ta'allaqal 'abdu bi syai'in ma yujiduhu al-iqtidarul ilahi yusamma kasban. Hadza mazhab ahli sunnah. Ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, sesungguhnya bersanding bersama makhluk dan nafsu itu menjadi penghalang daripada Allah, dan memandang segala perbuatan-perbuatan diri hamba itu adalah bentuk syirik. Karena perbuatan hamba itu hanya layak dinisbatkan kepada Allah, hanya layak diatributkan kepada Allah, baik itu penciptaan atau perwujudan. Sementara yang diatributkan kepada hamba hanyalah usahanya supaya untuk diberi pahala hamba tersebut atas ketaatan dan dihukumi atas kemaksiatan. Imam Ghazali menjelaskan di sini bahawa sebenarnya antara kita dengan Allah itu sangat memiliki jarak yang sangat dekat. Memiliki jarak yang sangat dekat. Saya digambarkan dalam ayat Al-Quran, lebih dekat min hablil warid, pada urat yang ada di leher. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak pernah bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kita? Karena ada yang menghijab, hijab maknawi, bukan hijab hissi. Apa yang menghijab kita sehingga tidak merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari adalah tak lain makhluk, manusia dan nafsu kita sendiri. Maka Imam Ghazali di sini menjelaskan bahawa bersanding, wukuh ma'al khalqi wan nafsi hijab. Kita merasakan makhluk, merasakan bantuan, merasakan ketergantungan kita kepada makhluk, dan merasakan ketergantungan kita kepada nafsu diri kita. Itu adalah yang menghijab kita daripada Allah. Dan bila seorang hamba memandang apapun yang dia lakukan adalah perbuatan dia sendiri, inilah bentuk syirik. Tapi syirik kafi yang maksud di sini. Jadi seolah-olah tidak ada perbuatan Allah. Apapun yang kita lakukan itulah diri kita, upaya dan usaha dari diri kita sendiri. Karena yang menciptakan dan yang mewujudkan apapun perbuatan seorang hamba adalah Allah yang sebenarnya. Adapun perbuatan tersebut dinisbatkan atau diatributkan kepada hamba
hanyalah sebagai kasbun, usaha, bukan sebagai perbuatan dalam bentuk ijad dan khalqu, tapi perbuatan dalam arti kata kasbun, ikhtiari, usaha, supaya Allah berhak memberi pahala atas usaha kita dan memberi hukuman atas usaha kita dalam bentuk maksiat. Diberi pahala usaha dalam bentuk taat, dihukumi usaha dalam bentuk maksiat. Maka ketika tergantung seorang hamba dengan sesuatu yang diciptakan sesuatu tersebut oleh diwujudkan sesuatu tersebut oleh kudrah ilahi, itulah dinamakan kasbun. Saat terjadi ta'alluq, connect antara kudrah ilahiyah, kudrah Allah dengan sesuatu yang dengan seorang hamba, saat hamba terjadi ta'alluq, terikat dengan sesuatu yang diijadkan oleh kudrah ilahi, maka ketika itu dinamakan kasbun. Misalnya tanya tanik buat gelah yang saat tanya tanik buat gelah, gecipta kudrah ilahiyah dari Allah, bi kesanggupan matanya sehingga sanggup tabut. Usaha dari tanya untuk buat tanya nya kan kasbun atau ikhtiar. Adapun kudrahnya adalah hatta diciptakan oleh Allah. Ketika ta'alluq hamba dengan sesuatu barang yang diperijat akannya barang oleh kudrah ilahi, dinamakan akannya ta'alluq tersebut akan kasbun. Ini adalah pandangan mazhab Ahlussunnah. Maka kudrah hamba ketika melakukan amal, bukan sebelum. Jadi seorang hamba memiliki kudrah sanggup berpeluk ketika mubasyarah dengan amal. Saat beramal untuk berpeluk, saatnya nak kudrah. Kan juga belum. Mendalamnya Allah. Juga belum gecipta tanya karena kudrah. Punya tanya hana waktu saat kena tapu buat waktunya Allah geciptakan kudrah. Kudrah ke tanya. Maka ketika melakukan ianya hamba akan amal, dicipta oleh Allah baginya si hamba kesanggupan ketika mubasyarahnya hamba terhadap amal tersebut, maka dinamakan akan amal si hamba yang kasbun, bukan usaha atau ikhtiari. Maka orang yang menyandarkan kehendak dan usaha kepada dirinya, maka orang tersebut disebut kadari, atau biasa dalam kitab tauhid disebut kelompok qadariyah. Kelompok qadariyah ini berarti semua kita menciptakan sendiri, kehendak sendiri, kudrah sendiri. Ahlussunnah kehendak dari kita, kudrah dari Allah. Qadariyah kehendak dari kita, kudrah dari kita, semua dari kita. Itu qadari. Orang yang menafikan keduanya, masyiah dan kasbu, daripada dirinya, maka dia jabari. Ada kelompok jabariyah, ada kelompok qadariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Mio qadariyah mandum pedalih ke dro naruh Allah. Mio jabariyah mandum pedalih ke Allah naruh ro. Sehingga tanya lagi ibarat gapu puput liangin. Yang jabariyah. Waman nasabal masyiah ilallah wal kasba ilal abdi wa huwa sunni. Orang yang menisbatkan masyiah, artinya memasrahkan kehendak kepada Allah, tapi dengan tetap melakukan ikhtiar. Kehendak Allah, tapi ikhtiar dari kita, usaha kepada hamba. Orang yang menisbatkan masyiah kepada Allah dan menisbatkan usaha kepada hamba, itulah sunni, sufi lagi rasyid. Jadi kelompok Ahlussunnah, kemudian yang berpemahaman sufi, tasawuf, kemudian rasyid yang bijaksana, adalah kelompok yang memasrahkan kehendaknya kepada Allah tetapi dengan tetap melakukan ikhtiar. Dia punya pasrah kehendak kepada Allah hana ikhtiarnya jabariyah. Punya ikhtiar dan kehendak ba'dro nyen qadariyah. Punya Ahlussunnah ke bansid. Kehendak tak pasrah kepada Allah, apa yang kehendak oleh Allah yang terjadi. Adapun ikhtiar dari tanya. Sehingga karena nak ikhtiar dari tanya, maka tanya punya tak ikhtiar ba'bud ta'at lebih pala. Tak ikhtiar ba'bud
maksiat gebi hukuman atau dosa. Dan padanya masalah perbezaan kelompok-kelompok tersebut itu ada kalamun tawil, pembicaraan yang panjang lebar, laisa hadza maudhi'ah, tidaklah ini itu tempatnya. Ya, dia kalau kena bahas masalahnya dalam kitab yang singkatnya, anggap kan tempat yang tepat. Di sini bukan tempat yang tepat untuk membahas persoalan khilafiyah masalah tersebut karena pembahasannya panjang lebar, dialognya panjang lebar. Sehati kariban insya-Allah, lagi akan datang tidak lama lagi insya-Allah. Mungkin duka berasid maka apa sahih. Amal inhiraf anil akidah sahihah. Malam kemarin kita sudah mengatakan bahawa salah satu pondasi untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki adalah memiliki akidah yang benar. Tentu oleh Imam Ghazali ingin menjelaskan apa kira-kira penyebab seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar. Adapun penyimpangan daripada akidah yang benar itu karena faktor didominasi oleh hawa nafsu alal qulub, di atas hati, wa ta'assub dan fanatisme lima madhahabi ahli bid'ah, bagi mazhab kelompok bid'ah. Jadi penyebab seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar ada dua. Boleh jadi karena hawa nafsu telah mendominasi hatinya, sehingga apapun yang cocok dengan hawa nafsunya itu yang dia benarkan, yang tidak cocok tidak dia benarkan. Faktor yang kedua boleh jadi karena ta'assub, fanatisme yang berlebihan. Kananyan gurai kamu, kananyan abu kamu, kananyan abuya kamu, nyokan abuya kamu, mandum salah, yang abuya kamu yang betul. Jadi karena ta'assub, fanatisme yang berlebihan, ini juga bisa menjadi penyebab seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar. Maka Imam Ghazali selalu memesan kepada kita dalam Ihya, apa kata beliau di sana, la ar-rijal bil haqqi la ta'riful haqqa bir rijal, i'rif al haqqa ta'rif ahla, la ta'riful haqqa bir rijal, i'rif haqqa i'rif al haqqa ta'rif ahla. Kenali dulu mana yang benar. Jadi jangan menghukum benar karena orangnya, tapi hukum orang karena kebenarannya. Jangan menghukum benar karena orangnya. Jadi menghukum benar karena orangnya ini adalah bentuk fanatisme. Tidak boleh kita berfanatik, harus jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Oh, misalnya yang benar itu disampaikan oleh orang yang kurang simpati kita kepada orang tersebut, itu dianggap benar juga, meskipun yang menyampaikannya orang yang bukan kelompok kita. Oh, yang menyampaikan kebenaran itu dari kelompok kita, panutan kita, kita terima. Oh, yang menyampaikan kesalahan kelompok kita atau panutan kita, kita tolak kebatilan tersebut. Jadi kenali dulu mana yang benar, baru kita mengenali siapa yang benar. Jadi jangan menghukum benar atau tidak karena orangnya. Waqala ba'dul a'immah, berkata sebahagian a'immah, rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'aqillati amalihim wa rubba aqwamin tuhlikuhum aqaiduhum ma'akasrati amalihim. Banyak sekali kaum selamat mereka itu, diselamatkan akan mereka itu oleh akidah mereka itu beserta sedikit amal ibadat mereka. Dan banyak sekali kaum dibinasakan mereka oleh akidah mereka beserta banyak amal mereka. Jadi ternyata kunci itu berada pada akidah. Tadi seseorang beramal saleh setinggi langit, bila akidahnya tidak benar, ini dia tidak akan selamat di akhirat. Karena kunci keselamatan itu adalah akidah harus lurus. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu qalbun yang selamat minasyirki, minan nifaq wa minas sifatil madhmumah. Jadi selamat daripada syirik, selamat daripada nifaq, selamat daripada sifat-sifat tercela.
Salah satu yang menyelamatkan daripada syirik tentu selamat daripada akidah-akidah yang menyimpang. Tak ada gunanya amal saleh banyak bila hati kita memiliki akidah yang menyimpang. Maka harus luruskan dulu akidahnya. Karena banyak orang yang selamat karena akidah benar, meskipun amal ibadat kurang. Dan banyak sekali yang celaka karena akidah menyimpang, meskipun amalnya banyak. Orang yang akidahnya menyimpang, apalagi bila sampai pada batas kufur, amalnya yang setinggi langit, haba'an mansurah, menjadi debu yang berterbangan. Wa hubbul jah wal mal wad dunya sammun katilun. Cinta kepada kedudukan dan harta dan cinta kepada dunia itu racun yang dapat membunuh. Racun yang dapat mematikan langkah kita untuk menuju kepada Allah. Cinta kepada kedudukan, cinta harta, cinta dunia. Dan itu juga yang menjadi penghalang kita beribadat. Jadi yang menghalangi kita beribadat itu bukan iblis saja. Bukan syaitanul insi, syaitanul jinni saja. Bukan hawa nafsu saja. Tapi hubbul jah, hubbud dunia, hubbul mal juga menjadi penghalang kita untuk beribadat. Maka di sini digambarkan bahwa cinta kepada kedudukan, harta dan dunia ini adalah racun yang dapat mematikan. Wari'asah wasyahrah. Yang betul kan? Yang kitabnya wasyahwah kan? Yang cocok dengan yurisani tasniyah. Yang betul dalam niskah yang lain wari'asah wasyahrah. Senang kepada kekuasaan, wasyahrah dan senang kepada ketenaran. Galak tu viral, galak itali kafe, itali urang. Galak berjek ke orang yang mat kuasa, galak tanya berpilih je ke ketua, berje ke pemimpin, galak tu bertenar, bernaurun turi atas saga, berviral tanya. Nyan memandum yurisani al-kibra, dapat mengakibatkan kepada penyakit sombong. Wadukul fit dunia, dan menjerumuskan diri ke dalam cinta dunia. Wa umma fasaduddin, sombong dan mencintai dunia itu dua perkara yang merusak agama. Jadi penyebab relah agama kerana adanya sombong. Penyebab relah agama kerana adanya senang ke dunia. Penyebab tanya sombong dan senang ke dunia kerana galak je ke ulai dan ingin tenar. Galak tanya popular, galak tanya itali orang, galak tanya ituri yang tabahan. Jadi dia tanya galak tituri mazhabonyan, galak terpilih menjadi ketua, terpilih menjadi pemimpin, memiliki kekuasaan. Ketika tak dapati tanya konsekuensi jih tanya akan memiliki sifat sombong, menganggap diri hebat, menganggap diri terkenal. Ketika tanya nak penyakit sombong, cinta kepada dunia, nyoke bisa merusakkan agama tanya. Sebahagian ulama salafus saleh berkata, ma amiltu amalan wa tala'a alaihi nas illa asqattuhu. Tidak aku amal satu amal dan diketahui di atasnya oleh orang kecuali aku gugurkan amal tersebut. Jadi generasi-generasi dahulu yang saleh, ketika mereka melakukan amal ibadat diketahui orang lain, dirusak, digugurkan amal ibadat tersebut, dibatalkan. Saja dengan puasa, dia boleh gak yang puasa sunat, yang enggak berjebu je. Bang je kebut le. Ada kebutuhan tak tapi kan ria baca Latin. Jadi orang yang baru pertahankannya ibadat-ibadat yang ikhlas karena Allah. Punya ibadat kai 20 orang yang berarti hana makna li pertahankan. Di sampai teruk tingkatnya gejaga keikhlasan li urang nyan sampai iaitu pu gak nyan beramal langsung gegugurkan, gebatalkan. Amma tulul amal, adapun panjang angan-angan. Salah satu penyakit yang dijelaskan dalam ilmu tasawuf adalah panjang angan-angan. Panjang angan maksudnya kencet langit.
menganggap kita menganggap kita hidup dalam waktu yang masih lama, menganggap masih diberi kesempatan hidup yang lama. Inilah bentuk daripada tulul amal. Tulul amal itu bisa dicegah dengan banyak mengingat mati. Apa dampak daripada tulul amal? Maka sesungguhnya tulul amal itu dapat menghalangi seseorang min husnil amal, daripada berbuatan baik. Tanya memiliki anggapan, keyakinan bahawa kita masih hidup lama, ini dampaknya terhalang berbuat baik. Kenapa? Karena kita meyakini masih ada kesempatan. Oh, nak tempat long berbuat baik malam malam tengah. Oh, malam nampak jamaah, nampak malam tengah. Malam nak menumpak wirid, nampak malam tengah. Malam tengah hari malam tengah. Jadi tulul amalnya bisa menjadi penghalang daripada berbuat baik. Wa yasuddu anil haq, dan dapat menghambat daripada kebenaran. Han galak dah pupuk kebenaran. Belum naik silah tengah masa muda, tengah masa nak angin, dah perlu layang je layang. Tengah dah beramal. Sang beramal sembahyang jamaah, wirid segala macamnya kurun dua-dua tok. Tengah muda napu. Wataswifu min a'zami junudi syaitan. Bermula menunda-nunda amal kebaikan itu termasuk yang paling besar daripada tentara syaitan. Syaitan memiliki tentara untuk mempengaruhi Bani Adam, mempengaruhi anak manusia. Tentara mereka salah satunya itu sifat taswif. Taswif menunda amal. Hantar pubut amal kebaikan segera. Yang berarti budak depu hati tanya diserang oleh tentera syaitan. Sehingga pengaruh tanya hantar pubut amal kebaikan segera. Maka kepegah oleh Imam Sufyan Suri pada tempat yang lain, idza hamamta bi sadaqatin au bi birrin au bi amalin salihin fa'ajil mudhiyahu min sa'atihi min qabli ayyahula bainaka wa bainahu syaitan. Apabila kamu telah memiliki hasrat, keinginan untuk bersedekah, berbuat baik, beramal saleh, maka segera lakukan pada saat itu juga. Jangan tunda-tunda sebelum kamu dihalangi antara perbuatan baik tersebut dan di antara kamu oleh syaitan. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan Suri ini bersamaan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali barusan, itu at-taswih min a'zami junudi syaitan. Ternyata menunda-nunda amal kebaikan itu termasuk tentara syaitan yang paling besar tu, paling agung, paling besar pengaruhnya. Maka Imam Sufyan Suri berpesan, kalau sudah punya niat berbuat baik, jangan tunda. Oh, singgah mentang orangnya wajib pubuk, singgah kacil talak ilam. Tanya napeng mengribai nak berdekah. Orangnya wajib fikir Allah dah percaya mengribai tik le baru tajuk. Tengok kan boleh pulain. Nah, mengribai malamnya jujuk. Baik preh truk di pelu. Takut tengok dia truk tenai mengribai truk di pelu. Nah, dia berdekah le ke boleh pulain. Jadi pajan mentang kerana hasrat niat untuk berbuat baik, bersedekah, adapun beramal saleh, segera lakukan, jangan tunda-tunda. Karena menunda-nunda adalah salah satu daripada tentara syaitan yang sedang menyerang hati tanya supaya katanya menunda-nunda amal kebaikan tersebut. Amasyuhu wal hawa wa ijabul mar'i binafsih fahunna minal muhlikat. Sifat kikir, pelit, wal hawa menuruti hawa nafsu, wa ijabul mar'i binafsih merasa kagum seseorang dengan dirinya. Inilah bentuk kesombongan. Kagum kepada diri, artinya apapun kebaikan, kesuksesan yang sudah kita raih, kita merasa kagum kepada diri sendiri. Seolah-olah itu hasil jerih payah usaha sendiri, hasil keringat sendiri. Padahal semua adalah min fadlillah, karunia Allah. Sifat kikir, memperturut hawa nafsu, kagum kepada diri sendiri ataupun ujub, menganggap diri hebat, itu adalah minal muhlikat, termasuk perkara-perkara yang dapat membinasakan seseorang. Dua hal yang paling besar membinasakan seseorang, pertama sifat syuhun, kedua sifat ujub. Di samping itu juga ittiba'ul hawa. Tiga hal berarti, bukan dua hal. Ada tiga hal yang dapat membinasakan seseorang.
memperturut hawa nafsu, kemudian sifat kikir dan i'jabul mar'i binafsih. Karena orang keritnya orang ge mendoa li malaikat ti uro, pi mendoa li kelaknan. Tanya menyo mumsik, kelang hadis mumsik, kan mumfik lawan mumsik, lawan mumfik mumsik. Nya mumfik orang yang menafkahkan. Bila ke doa li malaikat, ya Allah, Allahumma tihi khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mau menafkahkan hartanya khalafan, pengganti. Tanya menyata imsak tatun kerit handa tembi gumnu asyik malaikat pi doa bro, Allahumma tihi talafan. Ya Allah, berikan kepada dia talaf, hilang. Kadang-kadang enggak ada hartanya kena kerit tu. Jadi kan karena belain. Jadi tanya ya tu handa je bi gara-gara hantuk le gelantau. Padahal mi hana tabian gelake berada oleh malaikat. Maka medanya keritnya bisa menjadi kehancuran. Salah satu penyebab kehancuran adalah karena faktor kikir atau kerit. Rasa kajian leh nanti ada sambung dalam bayang tan. Jadi noleh sebagai tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Laki Allah, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.